Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah dari program studi pendidikan sejarah, siap mengikuti lomba New Model Micro Teaching dengan tema meminimalisir learning loss selama masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, marilah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, tetap semangat belajar ya anak-anak, walaupun di tengah pandemi COVID seperti ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya nih, ada yang masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Saya Bu. Ya, silahkan Ananda Novita. Minggu lalu kita membahas mengenai demokrasi parlementer, Bu. Ya, benar sekali Ananda Novita. Minggu lalu kita membahas mengenai materi demokrasi parlementer. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi minggu lalu? Iya, Bu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini kita akan membahas mengenai materi menuju masa demokrasi terpimpin. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu agar Ananda semua mampu memahami mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Dan materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, korelasi antara berakhirnya masa demokrasi parlementer dengan munculnya masa demokrasi terpimpin. Yang kedua yaitu proses berakhirnya masa demokrasi parlementer, dan yang ketiga dinamika awal masa demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin sendiri merupakan demokrasi yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaharuan kehidupan sosial, kehidupan politik, dan kehidupan ekonomi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai demokrasi terpimpin, mari kita simak video pembelajaran yang telah Ibu buat. Halo anak-anak semua, sudah siap ya untuk belajar sejarah hari ini? Hari ini kita akan membahas materi mengenai menuju demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai korelasi antara berakhirnya masa demokrasi parlementer dengan munculnya masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno menaruh harapan besar terhadap pemilu 1955 karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Kondisi ini membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai-partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berisikan 4 partai yang menang dalam pemilihan umum 1955. Nah, untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno menawarkan konsepsinya. Lebih jauh, Presiden Soekarno juga menekankan bahwa demokrasi parlementer yang digunakan saat itu merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, ia ingin mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu, bagaimana ya proses berakhirnya masa demokrasi
dan tidak berlakunya bagi presiden sementara atau MPDS. Yang ketiga, yakni pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan putusan-putusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Selanjutnya, mengenai dinamika masa awal demokrasi terpimpin. Melalui dekret presiden, konsep demokrasi terpimpin direalisasikan pemberlakuannya melalui hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Langkah yang diambil Presiden Soekarno dalam menjalankan demokrasi terpimpin yaitu dengan cara yang pertama, mengumumkan kabinet baru yang disebut dengan kabinet kerja. Yang kedua, membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. DPAS ini bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Yang ketiga, menetapkan pidato yang berjudul penemuan kembali revolusi kita sebagai garis-garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia atau yang disingkat Manipol. Yang keempat, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. MPRS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945, di mana fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara. Yang kelima, membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955 dan mendirikan DPR gotong royong atau DPR-GR. Kedudukan DPR-GR adalah pembantu presiden atau mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS. Yang keenam, membentuk lembaga negara baru disebut Front Nasional yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. Yang ketujuh, melakukan regrouping kabinet berdasarkan ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif, MPRS, DPR-GR, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Yang terakhir, membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau disingkat dengan MPPR. Nah, itu tadi materi mengenai menuju demokrasi terpimpin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, itu tadi materi mengenai masa demokrasi terpimpin yang telah kita simak bersama. Selanjutnya, untuk anak-anak semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan Ananda Wulan. saya Wulan ingin bertanya Bu, apakah alasan Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955 dan mengganti menjadi DPR-GR? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya, Ananda Wulan. Untuk anak-anak semua, apakah ada yang ingin membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Wulan? Saya Bu, Ya, silakan Ananda Iva. jadi alasan Presiden Soekarno membubarkan DPR yakni karena adanya konflik terbuka antara DPR dan Presiden. Konflik ini terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960 dan kemudian Presiden Soekarno mendirikan DPR-GR. Ya, kita beri aplaus untuk jawaban dari Ananda Iva. Ya, benar sekali ya anak-anak, di mana alasan dibubarkannya DPR ini memang terjadi konflik antara DPR dengan Presiden, yang dimana konflik ini diawali ketika Sartono selaku ketua DPR itu mengusulkan kepada Presiden untuk meminta mandat terkait perubahan lembaga kenegaraan, tapi Presiden di sini menolak. Presiden menjelaskan bahwa dia tidak akan datang ke DPR, melainkan hanya untuk menjelaskan perubahan konstitusi. Dan konflik ini terus memuncak ketika terjadi penolakan RAPBN oleh DPR. Nah, begitu. Bagaimana Ananda Wulan? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Bu. Baik. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan kembali? Saya Bu, Ya, silakan Ananda Dwi. saya Bimawati Bu izin bertanya. Bagaimana sih Bu reaksi para tokoh politik setelah DPR itu dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Untuk Ananda semua, apakah ada yang ingin membantu Ibu untuk menjawab? Saya Bu,
Ya, silahkan Ananda Melisa. Baik Bu, pembubaran DPR hasil pemilu pada awalnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, antara lain dari pihak NU dan PNI. Tokoh NU pada awalnya keberatan atas pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan mengancam akan menarik pencalonannya anggota untuk DPR DR. Akan tetapi sikap ini berubah setelah jatah kursi-kursi NU dalam DPR DR ditambahkan. Sedangkan tokoh dari kalangan PNI yang menolak kebijakan Presiden Soekarno datang dari dua orang sahabat Soekarno, yaitu Mr. Sartono dan Mr. Ishak Jokro Adisutro. Ya, kita beri aplaus untuk Ananda Melisa. Benar sekali ya anak-anak, di mana pembubaran DPR hasil pemilu ini memunculkan reaksi dari berbagai pihak, terutama dari para tokoh politik. Tokoh politik yang tidak setuju dengan adanya pembubaran DPR ini menyatukan diri dalam suatu kelompok yang dinamakan Liga Demokrasi. Liga Demokrasi ini mengusulkan penangguhan pembentukan DPR DR, namun akhirnya Liga Demokrasi ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Nah, bagaimana Ananda Dwi? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Bu. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada, apakah di antara anak-anak semua ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Ananda Wulan Suci. Ya, terima kasih ya Bu izin untuk menyimpulkan bahwa kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari tahun 1957 untuk menggantikan demokrasi parlementer yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Proses berakhirnya masa demokrasi parlementer ini ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Melalui Dekret Presiden, konsep demokrasi terpimpin direalisasikan pemberlakuannya melalui hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Langkah yang diambil Presiden Soekarno dalam menjalankan demokrasi terpimpin yaitu dengan cara membentuk kabinet kerja, membentuk DPAS, menetapkan GBHN dengan nama Manipol, membentuk MPRS, membentuk Front Nasional, membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan mengganti dengan DPR DR serta melakukan regrouping kabinet. Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali Ananda Wulan Suci. Ibu harap Ananda semua dapat memahami materi kita pada pagi hari ini. Untuk tugas Ananda semua, silakan Ananda membaca mengenai Dekret Presiden, kemudian gambarkan struktur lembaga negara yang ada setelah Dekret Presiden ini dibacakan. Nah, untuk tugasnya dikumpul melalui email Ibu dan terakhir pengumpulan sampai pertemuan kita pada minggu selanjutnya. Apakah sudah jelas dengan tugasnya Ananda semua? Jelas Bu. Baiklah, sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu ingin berpesan kepada kalian, jangan pernah patah semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan gunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu dan kesehatan merupakan dua hal yang sangat berharga. Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.